Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mama Reska Channel. Kegiatan hari ini kegiatan saya di sore hari gitu ya bun. Ini saya lagi mau ngajakin adik mandi, tapi dia masih mau main di depan gitu ya bun. Ini saya sambil jagain aja, soalnya di depan rumah saya itu kan depannya sungai besar, terus samping kiri itu jalan raya, samping kanan itu tempat kerja, tempat usaha bapak saya gitu ya bun. Ini kondisi rumah saya yang berantakan, tapi nggak apa-apa, nanti gampang saya beresin. Yang penting saya itu jaga anak saya gitu ya bun, soalnya pernah kejadian trauma lah buat saya dan anak saya gitu ya bun. Ini saya habis mandiin anak saya gitu ya bun, yang kecil. Lanjut ini saya mau ngerendam selimut sama spray gitu ya bun. Biasanya kalau saya itu sebelum cucian masuk mesin cuci ya kayak gini, saya rendam dulu pakai deterjen, lalu saya kucek-kucek dulu baru masuk mesin gitu. Soalnya kalau langsung masuk mesin itu rasanya itu kurang sreg gitu ya bun. Soalnya kan di rumah saya itu anak-anak itu suka main tanah, main lumpur gitu ya. Ya gimana lagi, rumah dekat sawah gitu ya. Terus baju suami saya kan kerjanya di pabrik kayu, kadang bajunya itu kena getah, kadang kena solar gitu ya. BTW mesin penggerak tempat usaha bapak saya kan berbahan solar gitu ya, jadi kalau kena solar, kena kayu tiap hari itu udah biasa gitu ya bun. Jadi kalau bajunya itu langsung masuk mesin cuci itu rasanya itu kurang puas gitu ya bun. Ini saya lanjut mau nyuci piring bekas piring pekerja bapak saya pada makan gitu ya bun, pakai piring besi aja biar awet gitu ya bun. Nah itu anak saya lari sana kemari pokoknya itu, padahal dia itu udah mandi tapi dia tuh nggak mau pakai sendal gitu ya bun. Jadi ya kadang itu kalau lantai itu bisa saya nyapu itu sehari itu 5 kali, tapi nggak saya doang yang nyapu sama suami saya. Kalau saya itu kalau nyapu itu paling cuma malam atau sore kayak gini gitu ya bun. Kalau pagi itu pas saya masak suami saya nyapu, atau siang-siang suami saya nyapu. Nah ini lanjut saya mau beresin ruang tamu. BTW jangan salvok ruang tamu saya yang luas kayak gini gitu ya bun. Kalau di desa itu kan masih ada sistem kumpulan RT, ada tempat ngaji bersama, yasinan, berjanji gitu ya bun. Jadi itu kalau ruang tamunya luas itu kan kalau buat kumpul itu kan rasanya lega gitu ya bun. Ini ruang tamu saya ini luasnya itu 3,5 kali 6 meter gitu ya bun. Nah ini walaupun emaknya itu lagi bersih-bersih, tetap anak saya itu lari ke sana kemari gitu ya bun. Awalnya ini saya mau ngepel gitu ya bun, jadi anak saya tapi yang kecil ini kayak gini, jadi saya nggak jadi gitu ya bun. Takutnya itu nanti malah licin buat dia kepleset gitu ya bun. Pokoknya ngepelnya itu nanti malam aja pas dia itu udah bubuk gitu ya bun. Nah salah satu kenapa ruang tamu saya itu luasnya kayak gini, bisa tempat bermain buat anak saya gitu ya bun. Nah kalau main mobil-mobilan itu lari sana kemari ke sana kemari gitu ya bun. Ya alhamdulillah kalau punya kecil ya bisa, kalau punya ruang tamu itu yang luas gitu ya bun. Ini saya mau ketawa, saya baru enggak kalau anak saya itu jatuh dari mobilnya. Pas tadi itu saya nggak merhatiin gitu ya bun. BTW dia itu cuma diam aja, nggak nangis gitu ya, alhamdulillah gitu ya bun. Ini anak saya yang besar lagi nyapu depan gitu ya bun, karena
cahayanya terang jadi nggak kelihatan gitu ya Bun. Lanjut, ini saya nata-nata bantal. Habis ini saya nyiram-nyiram tanaman. Pokoknya jangan bosan-bosan kalau saya nyiram tanaman ya Bun. Ya gimana, udah ditanam kan perlu disiram gitu. Sehari kan 2 kali ya. Jadi ini sore harinya ini sekitar jam 4 kurang kayaknya. Nah ini yang seperti saya bilang, anak saya itu kan pengotor, itu padahal udah mandi, udah ganti baju, tapi masih main mobil-mobilan itu, main-main nanti dan main-main tanah, itu kakinya nggak pakai sendal. Pokoknya ya itu alasan kenapa saya kalau nyuci itu sampai 2 kali gitu ya Bun. Nah ini tanamannya udah sedikit-sedikit tumbuh gitu ya Bun. BTW ini tanaman jagungnya sama kacangnya itu udah agak besar gitu ya Bun. Tapi kalau yang cabai-cabean gitu itu belum gitu ya Bun, masih kecil-kecil. Nah ini yang gede. Pokoknya emaknya kemana itu ngintilin terus. Ibarat itu saya kepalanya, dia itu ekornya, karena kemanapun maknya pergi disitulah anak saya. Ya walaupun di rumah gitu, mau saya ke kamar, mau saya ke kamar mandi itu bisa diintilin gitu. BTW anak saya ini yang nomor 2 itu lebih dekat sama saya gitu ya Bun. Kalau yang besar itu dekatnya sama bapaknya, tapi kalau yang kecil ini dekatnya sama saya gitu ya Bun. Entah apa karena masih kecil atau gimana gitu ya Bun, tapi yang saya rasa itu ini anak saya yang kecil itu lebih dekat sama saya. Soalnya semenjak saya punya anak yang kecil ini, saya libur nggak jualan gitu ya Bun. Tadinya kan pas anak saya yang besar itu masih kecil, saya itu dulu sampingan gitu jualan gitu, jadi itu dia itu lebih sering sama mbahnya gitu. Tapi pas saya punya anak kedua ini, saya total nggak jualan, tetap stay di rumah gitu ya Bun. Nggak cari sampingan gitu, bantu-bantu suami enggak. Ini cuma tiap hari jadi ibu rumah tangga gitu ya Bun. Lanjut, ini saya ini udah saya kucek-kucek bed covernya, asli ini berat banget. Ini saya minta tolong anak saya buat bawain ke atas gitu ya Bun. Soalnya kan mesin cucinya milik saya kan di atas, jadi kalau saya bawa sendiri itu kan nggak kuat gitu ya Bun. Nah ini anak saya walaupun udah masih kecil gitu ya Bun, ini pokoknya dikit-dikit lah bantu ibunya ya, walaupun nggak seberapa, tapi bagi saya itu berharga sekali gitu ya Bun. Lanjut, ini tadi kan udah saya rendam pakai deterjen, ini saya pakaiin sabun lagi gitu ya Bun biar bersih, tapi pakai sabunnya itu sabun cair gitu ya Bun. Kalau pakai deterjen itu suka nggak itu bersih gitu ya, deterjennya itu biasanya itu suka nempel gitu ya Bun. Ada yang samaan kayak saya nggak Bun? Kalau nyuci itu beli sabunnya itu yang sasetan, soalnya itu biar hemat gitu, biar ada takarannya gitu ya Bun. Inilah cara hemat saya kalau beli sabun itu yang sasetan, kalau beli sampo itu juga yang sasetan gitu. Ini hemat ala saya gitu ya Bun, bisa dicontoh, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa ya Bun. Lanjut, ini saya mau mandi. Nah ini habis sholat asar, bisa dilihat ya Bun, ruang tamu saya berantakan lagi, entah itu apa, itu didik ada aja, pokoknya itu super kreatif sekali anak saya yang satu ini ya Bun. Ini anak saya sama saya itu ya walaupun nggak lama gitu ya Bun, pokoknya itu kalau baca Quran itu luangin waktu buat baca Quran gitu ya Bun. Harusnya itu
bukan kita luangin waktu ya, kita kan diciptakan di dunia ini untuk beribadah, harusnya itu lebih banyak ibadahnya gitu ya Bun. Tapi gimana lagi ya Bun, pokoknya sebisa mungkin tiap hari saya mengejarkan diri saya kepada anak-anak saya, pokoknya harus baca Quran tiap hari. BTW yang dedek itu juga biasanya habis maghrib itu diajarin sama suami saya itu baca Iqra gitu ya Bun. Kalau di TPQ sini ini udah model yang buah gitu ya Bun, Iqra-nya itu udah nggak model lagi sistem belajarnya. Lanjut, ini saya habis baca Quran, terus Quran ini saya mau bikin cemilan. Ini mama sama adik minta dibuatin pisang coklat keju gitu ya Bun. Kebetulan kan pisang kemarin sisaan bikin kolak kan masih ada dan udah agak mateng, jadi saya bikin aja gitu ya Bun, ya buat nyemil-nyemil sore gitu ya Bun. Nah ini pisangnya ini saya panggang pakai mentega aja gitu ya Bun. Ini pisangnya cuma saya kasih misi sama keju gitu ya Bun. Ini pun udah bikin anak saya senang gitu ya Bun, apalagi yang kecil itu heboh banget kalau makan ini, suka dia itu kalau sama masakan yang manis-manis itu suka gitu ya Bun. Beda kalau anak saya yang besar itu sukanya yang asin gurih gitu ya Bun. Nah ini ya maafin ruang tamu saya yang kayak gini berantakan lagi, pokoknya nggak sampai 5 menit itu ya Bun. Ini suami saya lagi daras Quran juga, pokoknya dia juga kalau siang dari pagi sampai sore itu kan kerja paling ya gini. Pokoknya itu di rumah saya itu usahakan habis asar itu punya waktu untuk berdoa gitu ya Bun, karena 1 jam sebelum maghrib itu waktu yang mustajab untuk berdoa gitu ya Bun, sama habis subuh itu. Nah ini anak saya yang kecil usil sekali, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, usil nggak apa-apa, yang penting sehat gitu ya Bun, daripada diam aja tapi sakit anteng gitu. Pokoknya saya mensyukuri apapun keadaan anak saya ya Bun, pokoknya dia itu juga di sekolah itu aktif banget, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, yang penting sehat gitu ya Bun. Lanjut, ini saya mau makan. Ini hari ini saya masak sayur nangka gitu ya Bun, sama goreng tahu dan rese pindang sama sambal gitu ya Bun. Nah ini makan sore saya ini sebelum maghrib, pokoknya makan dulu gitu ya Bun. Lanjut, setelah makan-makan saya cuci mencuci. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini ya Bun, semoga bunda-bunda di rumah gak bosan gitu ya Bun lihat kegiatan saya yang itu lagi berulang-ulang lagi gitu ya Bun. Dan maaf ada kata-kata yang kurang berkenan atau kosakatanya yang belum tertata rapi, mohon maaf ya Bun, harap maklum gitu ya Bun. Saya akhiri, semoga bunda-bunda yang menonton dikasih kesehatan dan rezeki yang berkah gitu ya Bun, dan selalu diberi semangat. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching. Bye bye.